Alam itu bagian dari kita. Jadi kita ini perlu sadar bahwa kita tidak pernah terpisah dari alam yang ada di sekeliling kita. Jadi di orang Jawa kuno itu menyebutnya jagat ageng, dan kita adalah jagat alit atau mikrokosmos, dan kita adalah real bagian dari sang makrokosmos. Kenapa bisa begitu? Hari ini kita menghimpun udara, kita memakan saripati tanah, kita merasakan sinar matahari sebagaimana itu adalah api, dan kita bisa meminum air untuk menghidupi kita. Itu adalah bagian dari diri kita. Kita tidak pernah terpisah dari seluruh elemen pendesain jagat raya. Maka kenapa konsep yang paling logis ya, orang Jawa itu menghendaki untuk selaras dengan alam, karena alam ini memang kita. Alam ini mengizinkan kita untuk memakai atribut, dan alam ini yang membuat kita bisa mengalami segala kemungkinan dan mengalami kehidupan yang saat ini bisa kita rasakan. Jadi dengan budaya yang sekarang ada, itu jelas dikatakan bahwa kita sedang tidak rukun dengan alam kita. Itu bahasa secara drama dan sastra. Kata tidak rukun itu sebenarnya adalah reaksi-reaksi tertentu akibat ulah kita yang hari ini sudah mulai tidak selaras dengan alam. Itu menimbulkan masalah bagi kita, bukan alam kita sebenarnya. Alam bisa melakukan evolusi, alam bisa melakukan perubahan. Nah, masalahnya kita siap tidak dengan perubahan yang dilakukan oleh alam. Kalau tidak, ya berarti kita merasa bahwa kita dihukum oleh alam. Bahkan kita menamakan bahwa itu adalah Tuhan yang murka atau leluhur yang murka. Bukan, itu sebabnya karena kita sendiri yang tidak sadar bagaimana cara bertanggung jawab menjaga hubungan kita dengan alam, padahal mereka semua adalah bagian dari kita. Ini budaya hari ini itu terlampau rusak menurut saya, karena seiring kemajuan proses berpikir manusia, ternyata secara keseluruhan manusia tidak mengalami sebuah kemajuan. Hanya status sosialnya saja yang mengalami kemajuan. Ini yang menimbulkan malapetaka. Ternyata secara keseluruhan dari manusia itu tidak utuh dan komplit kemajuannya. Akhirnya jagat raya yang kita huni ini memberi dampak yang sangat mengerikan bahkan untuk hari ini, karena adanya reaksi racun dari bahan kimia yang kita ciptakan, dari tingkat stres yang kita lepaskan, dari eksploitasi alam, hutan, merusak tanah. Itu semua adalah masalah yang kita sebabkan dan kini memantul kepada kita sendiri. Kita yang mengkreasi masalah itu. Mbah kita dulu mengajarkan betapa pentingnya tentang kontemplasi, tentang laku-laku meningkatkan kesadaran, sebagaimana itu untuk mengoptimalkan tubuh kita sendiri agar kita mendapat pengalaman yang memungkinkan bisa sangat jernih, segar, dan selalu menggembirakan. Jadi dulu mbah kita tuh melakukan ritual namanya topo broto gitu ya, atau melakukan samadhi, atau melakukan laku ritual tertentu. Dia bilang di setiap wuku tertentu, bulan tertentu, itu pergi ke gunung atau ke laut. Itu sebenarnya rekreasi, itu sebenarnya merefleksikan diri, itu sebenarnya ingin menukarkan udara baru, kualitas hubungan dengan tanah, air, dengan seluruh partikel yang lebih baru. Karena mungkin di rumah sudah sangat stres karena terlalu menghimpun, menyerap emosi dari energi orang di sekitarnya. Di tempat kerja, apalagi yang di kota, polusi udara itu tidak hanya menyerang lewat uap-uap yang kita ciptakan melalui mesin, tapi ternyata dari tingkat stres orang itu menghimpun ke kita dan mempengaruhi perilaku kita. Maka mbah dulu itu penting untuk merawat tubuh, itu sama saja merawat alam. Itu pergi ke gunung-gunung, pergi untuk bertapa itu ya mencari oksigen baru, mencari udara baru, mencari saripati tanah yang baru yang belum terkontaminasi bahan kimia, dan mencari kesegaran dari seluruh elemen yang masih murni dan jernih, belum terkontaminasi oleh reget-reget atau kotoran dari kita semua. Ini penting, maka sampai sekarang orang masih menamainya adalah healing gitu kan. Padahal zaman dulu sudah dilatih ribuan tahun yang lalu. Karena kita butuh rekreasi, kontemplasi untuk meningkatkan perilaku sadar, cerdas, dan optimal. Karena kita mampu menggunakan bahan alam yang diwariskan ke kita. Ini sebenarnya adalah konsep manembah kepada Tuhan ala Jawa kuno.